Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan tema readingan hari ini adalah bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain. Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain. Artinya gini loh teman-teman, pembacaan ini jika ada hal-hal negatif abaikan atau perbaiki jika memang benar ya, atau yang gak usah nonton gitu. Kalau ada hal positif ya yang dibicarakan orang tentang kalian ya, tingkatkan hal-hal positif itu gitu ya. Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Bagaimana? Wow, dua kartu. Aku melihat beberapa dari teman-teman saat ini lagi merayakan hidup, celebration of life, abundance, lagi merayakan hidup kalian dengan kelimpahan. Ya, lagi mungkin beberapa dari teman-teman di sini kamu punya pekerjaan yang menyenangkan, di rumah aja menghasilkan cuan, ya, kayak merayakan kelimpahan dalam hidup kalian gitu ya. Dan mungkin beberapa dari teman-teman ini sebelumnya kalian itu selalu beradu konflik, beradu argumen, beradu ego, entah itu ke diri kamu sendiri atau dengan yang lain ya, atau masih ada saat ini kalian masih beradu dengan ego kalian, masih beradu konflik dengan yang lain gitu ya, masih adu argumen dengan yang lain. Oke, kita melihat lagi bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain. Bagaimana kamu saat ini? Kamu saat ini sangat optimis melakukan sesuatu, sangat semangat, percaya diri, agresif, atraktif untuk melakukan sesuatu. Kamu sangat passion, bergairah untuk melakukan hal apapun itu. Ya, sangat berani, ambisius gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman, bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Mungkin beberapa tuh emosional ya, mungkin itu yang harus kamu perbaikin, bahkan temperamental itu yang harus diperbaikin teman-teman ya, harus diturunkan egomu. Jika ini resonate ya dari pembacaan aku, bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Kamu juga selalu berubah-ubah persepsi di sini. Kadang berubah-ubah, mungkin kadang kemudian ya. Mungkin dibilang kadang pelan-pelan juga berubah-ubah persepsi kalian. Terutama penampilan. Kalau kamu seorang wanita, bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Mungkin penampilan kalian terlalu open, terbuka, atau terlalu transparan gitu ya, yang harus diperbaiki juga jika ini resonate, atau memang harus diperbaiki gitu ya. Dan aku melihat juga bagaimana orang lain melihat kamu saat ini. Kamu adalah seorang the shadow queen, ratu bayangan. Kamu membawa pencerahan untuk banyak orang, membawa lentera untuk menerangi perjalanan orang atau perjalanan kamu sendiri. Tapi kamu seperti menyembunyikan identitasmu. Contohnya kayak aku gini ya, aku pembaca tarot, yang kalian cuma mendengarkan suaraku ya, tapi mendapatkan pencerahan untuk beberapa orang gitu ya. Atau aku pembaca tarot, mentor spiritual, guru spiritual, dan lain sebagainya, konten kreator seperti apa gitu ya.
yang dimana aku mensamarkan suaraku, tapi bermanfaat, hal-hal positif untuk orang lain yang mendengarkan gitu. Kalau dulu kan ya membawa penyiar radio gitu ya, kayak orang tuh mendengarkan mungkin suara kamu yang membuat mereka tenang, damai, bermanfaat sekali untuk mereka. Kamu seperti itu, entah kamu nih siapa gitu, guru, dosen, mentor kah, pembaca tarot kah, dan lain sebagainya. Kamu membawa lentera untuk menerangi perjalanan orang lain yang dalam kegelapan, tapi mungkin kamu privasikan diri kamu, nama kamu, suara kamu, atau pengetahuan yang kamu miliki kamu privasikan gitu ya. Pembuat peta takdir. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah kamu nih banyak menginspirasi orang lain gitu dengan karya-karya kamu ya. Aku ulangi kembali, mungkin kamu adalah seorang mungkin pencipta lagu-lagu rohani, lagu-lagu religius ya, atau pencipta sebuah buku di mana buku-buku kamu itu membawa pencerahan, menginspirasi orang banyak di luar sana gitu. Ini sih bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain gitu. Mungkin yang harus kamu perbaiki yang aku jelaskan tadi, ego kamu ya. Mungkin itu jeleknya, ego kamu, mungkin emosionalnya atau temperamentalnya itu yang harus perbaiki ya. Energy fire ya, mungkin kalian dari Aries, Leo, Sagittarius, terutama dari Leo energy di sini teman-teman. Oke. Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Spirit communication. Beberapa dari teman-teman itu bisa berkomunikasi dengan roh. Mungkin kamu punya feeling yang tajam, intuisi yang tajam, atau penglihatan yang tajam. Seorang indigo, kekuatan supranatural, kekuatan spiritual gitu. Tapi emosi kamu itu yang aku udah jelaskan tadi yang harus diperbaiki gitu ya. Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Divine guidance ya, punya kekuatan yang lebih tinggi, punya pengetahuan yang lebih tinggi. Pengetahuan spiritual kah? Pengetahuan supranatural yang udah aku jelaskan tadi. Seorang indigo, intuisi yang tajam, bahkan penglihatan yang tajam ya. Apakah ini benar atau enggak ya, mungkin sebagian dari teman-teman, tidak untuk semua orang, mungkin 1, 2, atau 3 orang seperti itu. Bagaimana saat ini orang lain melihat kamu itu, kamu bisa berkomunikasi dengan roh, kamu punya pengetahuan yang lebih tinggi, terutama terkait pengetahuan spiritual, supranatural gitu ya, punya kekuatan yang lebih tinggi, seperti mendapatkan bisikan roh gitu. Itu yang aku lihat di sini. Dan the high lord of gratitude and service ya. Kalau kamu seorang pria yang nonton ini, bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Kamu seorang pria yang rasa syukurnya itu tinggi, selalu bersyukur, dan kamu fokus pada pelayananmu. Mungkin kalian di sini mentor spiritual, guru agama, atau kamu aktif dalam hal-hal keagamaan, entah agama kamu agama apa, sesuai dengan agama kalian gitu ya. Kamu selalu ikut kegiatan-kegiatan rohaniwan ya, kegiatan-kegiatan terkait ibadah sesuai dengan agama kalian. Dan rasa syukurnya kamu tuh tinggi, entah kamu wanita atau seorang pria di sini. Dan kamu tuh sangat humble dan banyak melakukan hal-hal baik ya, banyak melakukan hal-hal baik itu. Dan tentunya perjalanan hidup kamu itu tidak mudah. Kalau kamu merasakan di sini, kamu sampai di titik ini punya seperti mendapatkan bisikan roh, pengetahuan yang lebih tinggi, kekuatan yang lebih tinggi, bisa berkomunikasi dengan roh, spirit communication. Tentu kamu pernah
dalam situasi di titik terendah, titik tersulit dalam hidup kalian gitu. Ya. Dan sekarang bagaimana kamu saat ini dilihat orang lain? Kamu saat ini lebih sabar dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya aku bilang emosional, temperamental, egonya tinggi, suka beradu konflik. Sekarang kamu berubah 180 derajat, dimana kamu lebih sabar banget dan suka dengan ketenangan, keheningan, jauh dari keberisikan atau kebisingan gitu. Energi kamu kurasakan tenang, damai, hening. Ya mungkin beberapa ini sudah lebih ke self love ya, sudah lebih mencintai diri sendiri di sini. Pohon istirahat, the resting tree, di mana pohon istirahat ini kayak tenang. Ya mungkin beberapa sudah lebih spiritual sih, atau vibrasi kalian lebih tinggi. Ya lebih tinggi. Dan aku rasakan juga bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain ya. Kamu adalah seorang the queen of the light, seorang ratu cahaya, pembawa cahaya. Mungkin beberapa di sini seorang light worker ya. Ya beberapa ya. Terutama penglihatan kamu lebih tajam, intuisi kamu lebih tajam, itu yang kurasakan. Power of the divine, kekuatan yang lebih tinggi yang udah aku jelaskan tadi itu, bagi orang lain melihat kamu saat ini, dan kamu ini sekarang menjadi diri sendiri yang mungkin sebelumnya kamu selalu memakai topeng ketidakjujuran gitu ya, selalu menjadi orang lain. Tapi sekarang kamu natural movement ya, gerakan alami, menjadi diri sendiri dan letting go, mungkin melepaskan sesuatu yang tidak baik dalam diri kamu, mungkin melepaskan ego ya. Sekarang lebih sabar gitu. Aku melihat kalian lebih ke surrender to change ya, lebih menyerah pada perubahan. Ini apakah benar atau enggak ya, orang lain melihat kamu seperti itu. Sekarang kamu tuh lebih ke reflect gitu ya, lebih kayak memperbaiki diri, mengreflek diri kamu, menintrospeksi diri gitu ya, yang mungkin sebelumnya kamu selalu menghakimi diri kamu atau menghakimi, menjudge orang lain. Sekarang enggak lagi gitu ya. Ada energi di mana kamu sini letting go gitu ya, energi melepaskan ya. Itu yang kurasakan. Oke. Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? 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 Sekarang saat ini dilihat oleh orang lain ya. Kamu keamanan finansial untuk diri kamu sendiri dan keluarga kamu yang mungkin sebelumnya kamu pernah di titik terendah. Kamu punya masalah seputaran finansial kalian, tapi sekarang kalian aman dalam finansial untuk kamu dan keluarga. Itu. Kalau kamu sudah menikah di sini, orang lain melihat kamu saat ini, hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan anak-anakmu bahagia gitu. Kamu adalah sosok seorang family woman, family man, selalu mengutamakan, memprioritaskan keluarga, sayang dengan keluarga, cukup dekat dengan keluarga. Kalau kamu masih single ya, kamu selalu memprioritaskan orang tuamu, sanak saudaramu, keponakanmu. Kamu sosok ini, bagaimana orang lain melihat kamu ya, kamu sosok pasangan yang setia, istri atau suami yang setia kepada pasangan kamu, yang mungkin kamu berkomitmen, setia ya, jujur dengan pasangan atau keluarga gitu ya. Dan bagaimana kamu saat ini juga dilihat oleh orang lain? Kamu adalah sosok pria, kalau kamu seorang bapak ya yang sudah menikah, sosok pria, suami yang bertanggung jawab untuk pasangan dan anak-anak
Walaupun kamu seorang wanita juga nontonin seorang istri yang bertanggung jawab, setia, berkomitmen dengan pasanganmu, penyayang keluarga, ya sangat bertanggung jawab dan pintar mencari uang untuk keluarga. Yang diutamakan adalah keluarga, entah itu pasangan, anak-anak, atau orang tua kalian, atau sanak saudara kalian gitu. Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? The Devil. Hati-hati dengan godaan, teman-teman. Mungkin beberapa kalian cepat tergoda gitu, cepat tergoda dengan suatu hal yang tidak bermanfaat. Cepat tergoda, mungkin tergoda membeli sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang bukan yang kamu butuhkan tapi yang kamu inginkan. Itu yang harus diwaspadai. Mungkin cepat tergoda dengan hal-hal negatif, harus diwaspadai. Atau energi masa lalu kamu itu toksik banget, negatif banget, atau energi kamu di masa lalu itu cepat tergoda dengan hal-hal duniawi, dan kamu mampu melepaskan sekarang itu, atau kamu selalu tergoda dengan hal-hal yang bersifat duniawi, beracun, toksik gitu, Bagaimana, atau ini energi masa lalu kalian ya. Karena sekarang aku melihat kalian lebih spiritual, lebih tenang, lebih damai, lebih mencintai diri kalian sendiri, lebih setia, berkomitmen dengan keluarga, pasangan, dan anak-anak gitu ya. Dan bagaimana lagi kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Kamu sangat pekerja keras. Berapa dari teman-teman, entah kamu seorang wanita, seorang pria, seorang suami, istri, atau masih single, kamu sangat pekerja keras, independen, mandiri, pintar mencari uang, fokus dalam pekerjaanmu, fokus dalam karir, usaha, atau bisnis kamu saat ini, dan kamu ini sosok yang multi talenta, serba bisa, cerdas. Mungkin beberapa dari teman-teman ini going back to school, lanjut sekolah lagi, S2, S3. Kamu tuh haus dengan ilmu pengetahuan, dengan sekolah lagi, atau mencari mentor, atau mengikuti seminar gitu, kayak sangat haus dengan ilmu pengetahuan, sangat bekerja keras, itu aku rasakan, bekerja keras untuk keluarga. Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Ini kartu koin. Beberapa dari teman-teman ini pintar cari uang sih, atau gampang mendapatkan rezekinya, tapi hati-hati dengan godaan ini. Entah ini godaan duniawi yang kamu pintar mencari uang atau cepat mendapatkan uang, cepat juga habisnya kalau kamu tidak waspada dengan godaan ini gitu. Ada kartu The Devil. Orang lain melihat kamu saat ini adalah kamu tuh sekarang menikmati hasil jerih payah kamu selama ini, yang membuat kamu hidup yang apa yang kamu ingin beli bisa beli gitu. Kamu bisa beli sesuatu yang mewah, entah itu kendaraan, rumah, tanah, fashion, pakaian gitu ya. Orang melihat kamu sekarang tuh, hidup kamu itu kayak menikmati kerja keras kamu berapa tahun yang lalu. Keamanan secara finansial untuk diri kamu, untuk keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu gitu ya. Kalau kamu berbisnis, kamu sukses dalam berbisnis. Kalau kamu wanita atau pria karir, punya karir yang bagus gitu ya. Itu kayak kalian itu kartu koin itu pintar mencari uang, pekerja keras, dan cepat juga habisnya, karena beberapa ini royal, royal, nggak pelit, dan cepat tergoda dengan hal duniawi ini. Diwaspadain teman-teman itu. Bagaimana kamu saat ini dilihat oleh orang lain? Ada seseorang di sini yang kayak terobsesi, tergila-gila banget dengan kalian. Kalau kamu sudah menikah, wanita bersuami atau pria beristri, hati-hati ya. Ada seseorang di sini, entah seseorang ini sudah menikah juga, kayak mengagumi kamu banget gitu ya, terobsesi kamu banget, tergila-gila sama kamu.
Karena mungkin seorang ini jatuh cinta sama kamu tergila-gila bukan karena dari fisik kamu gitu ya, karena kamu yang bekerja keras, pintar mencari uang, independen, bertanggung jawab, kreatif, multitalenta gitu ya. Kamulah pasangan yang setia dengan pasanganmu. Ada seseorang di sini yang mengagumi kamu, entah dia dari Pisces, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, atau ini adalah zodiak kamu sendiri. Ada seseorang diam-diam jatuh cinta dengan kalian. Ada seseorang yang membayangkan kamu terus loh. Ada seseorang di sini yang memikirkan kamu terus. Ya, kayak energi-energi kemelekatan di sini. Apakah kamu mengenal orang ini? Energi-energi toksik. Ya, energi-energi tidak sehat itu yang kulihat. Dan seseorang ini kayak apa ya? Kayak ingin memiliki kamu, tapi beberapa kamu ini sudah menikah atau seseorang ini sudah menikah gitu ya. Orang ini diam-diam jatuh cinta dengan kalian di sini ya. Ya, siapakah seseorang ini yang mengagumi kamu? Siapakah seseorang ini yang mengagumi kamu? Hai, hati-hati ya, the devil, the magician. Seseorang yang mengagumi kamu ini bisa-bisa orang ini kayak dia ingin, kayak tergila-gila banget, terobsesi banget dengan kalian, yang bisa-bisa orang ini melakukan apa saja demi mendapatkan kamu gitu ya. Cinta ditolak, dukun bertindak gitu kan. Ada kata the magician, the devil di sini ya. Atau seorang ini punya cara-cara yang lain, intrik gitu, ingin mendapatkan kalian gitu, karena dia begitu terobsesi, tergila-gila dengan kalian di sini. Atau orang ini sering memanifestasikan kalian gitu, walaupun bukan dengan cara-cara kayak magic ya, mungkin dia sering memanifestasikan kalian gitu ya, memimpikan kalian menjadi pasangan hidupnya gitu ya, selalu membayangkan mungkin bersama dengan kalian gitu ya, kalian menjadi istri atau suaminya gitu ya. Oke, siapakah sosok ini yang begitu terobsesi dengan kalian? Orang ini pintar berkomunikasi, mungkin pekerjaannya terkait komunikasi, guru, dosen, MC, mentor ya. Mungkin beberapa kalau dia seorang guru, mungkin dia guru matematika, fisika, atau kimia gitu ya, atau dia pintar, dia menghitung-hitung gitu ya, akuntansi gitu ya, atau pandai menghitung. Seorang yang pemikir, detail, to the point, penganalisis banget orang ini ya. Dan dia tuh sangat kreatif kalau dia seorang wanita. Dia pernah menikah atau statusnya menikah gitu. Dan kalau dia pun pria gitu, dia duda atau masih status menikah ya. Itu siapakah seseorang ini yang begitu terobsesi dengan kalian? Dia jauh dari kamu, mungkin beda kota, pulau, negara, atau memang kalian satu kota, satu daerah, tapi orang ini memantau kamu lewat sosial media atau berteman dengan kalian di sosial media. Dia seorang driver atau dia punya mobil pribadi, mobil warna red, white, silver, yellow, mungkin itu warna mobilnya, platnya aku nggak tahu. Bercanda ya. Entah dia seorang driver atau suka mengendarai mobil atau punya mobil pribadi ya. Dan orang ini sangat ambisius. Orang ini tidak pernah menyerah dalam hal apapun di hidup ini. Dia tidak pernah menyerah gitu ya, pantang mundur orangnya. Dan orang ini diam-diam berharap dengan kalian, diam-diam orang ini mengagumi kalian dan selalu memantau kalian, stalking sosial media kalian. Itu yang aku lihat di sini ya. Walaupun kalian satu kota, satu daerah ya, tapi dia sering memantau kalian lewat sosial media. Seorang ini dia punya rezeki yang bagus juga ya, mungkin dia dari keluarga berada atau dia punya karya yang bagus, seorang pembisnis yang sukses juga ya. Itu yang aku lihat. Dia juga pekerja keras, pintar mencari uang. Dan orangnya sangat spiritual
Orang ini sangat spiritual aku melihat ya. Mungkin ini koneksi spiritual ya. Dia sangat spiritual juga, dan atau mulai mempelajari hal spiritual itu ya. Seperti itu sih ya. Oke, 3 kartu lagi. Gimana sih perasaan orang ini terhadap kamu ya? Perasaan seseorang ini terhadap kamu. Gimana perasaan seseorang ini terhadap kamu? Cinta ya, ada cinta, tapi ini terkait hukum. Mungkin dia sudah menikah. Pria beristri atau wanita bersuami. Ada 2 pilihan yang harus dia pilih. Dia dibimbang lagi, dia dilema saat ini, bingung untuk memutuskannya. Di sisi lain dia cinta, terobsesi dengan kalian. Di sisi lain dia sudah punya pasangan sah. Terkait hukum ya, mungkin orang ini adalah kembaran jiwamu, dia adalah twin flame, ada hubungan mirroring di sini. Perasaan seorang ini cinta sih teman-teman, cinta ya, orang yang mungkin baru saja pergi dari kehidupanmu, atau tiba-tiba ghosting, atau kamu yang tiba-tiba ghosting dari orang ini. Perasaan dia ya, kalau dia yang ghosting kamu, tiba-tiba hilang, dia belum benar-benar pergi dari kehidupan kalian karena masih mencintai kalian ya. Bagaimana perasaan seseorang ini saat ini? Bagaimana perasaan seseorang ini saat ini? Ini ada hubungan past life ya. Baru aja aku menerka-nerka di intuisi aku muncul kartunya bahwa seseorang yang ya melihat kamu, memantau kamu, terobsesi, tergila-gila banget dengan kalian. Ini ada hubungan karma, past life karma, beberapa yang resonate ya, aku melihat. Ada hubungan past life di sini. Mungkin ya sebelumnya kalian pernah bersama. Ya, kalau kalian percaya reinkarnasi ya, ada hubungan past life karma. Ya, karena orang ini begitu membayangkan kamu terus, tergila-gila, terobsesi banget, dan perasaan dia di sini ya menunggu kamu, rindu, sedih. Dan ini teman masa kecil kalian atau terkait hubungan past life ya. Dulu kalian sebagai teman, ya. Dan perasaan dia lebih ke surrender, lebih ke menyerah sih, menunggu dan menyerah kepada Tuhan gitu, ya. Atau menunggu komunikasi dari kamu. Mungkin kamu yang memblokir dia, memutuskan komunikasi dari orang ini, menunggu kamu buka blokir, menunggu kamu memulai komunikasi atau hubungin dia atau datang ke dia. Dia masih menunggu kalian. Perasaan saat ini yang menunggu, kangen, tapi lebih ke menyerah, surrender. Perasaan orang ini kayak menyembunyikan perasaan dia. Ya, kalau mungkin dia melihat kamu pura-pura cuek, judes, ternyata orang ini punya perasaan sedalam ini ke kalian. Ini koneksi spiritual strong ya, punya chemistry yang begitu kuat kamu dengan seseorang ini. Ya, ada hubungan mirroring ya, twin flame karmik kah, twin flame karma ya. Perasaan dia ya, dia memantau kamu, stalking kamu, mencintai kamu, tapi nggak bisa memiliki kamu, dipendam dan menyembunyikan rasa itu, merahasiakan rasa itu kepada kalian. Scorpio, Libra, Pisces itu strong zodiak tambahannya ya. Semoga ini bermanfaat. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.